Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Jumpa lagi dengan Miss Noya. Pada pertemuan kedua, kita masih membahas tentang sistem gerak pada manusia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis tulang dan jenis-jenis sendi. Tulang pada manusia terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau kartilago. Pada orang dewasa, tulang rawan terdapat pada daun telinga, ujung hidung, laring, trakea, permukaan persendian tulang, antara tulang rusuk dan tulang dada, dan antara ruas-ruas tulang belakang. Tulang rawan dibentuk oleh sel-sel tulang rawan atau kondrosit dan bahan dasar atau matriks. Matriks tulang rawan merupakan campuran protein dan karbohidrat yang disebut kondrin. Matriks tulang rawan yang terbentuk di antara sel-sel rawan mengandung banyak perekat atau kolagen dan sedikit zat kapur sehingga tulang rawan bersifat lentur. Macam-macam tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin bersifat halus, transparan, dan memiliki matriks yang homogen atau sama. Tulang rawan hialin terdapat pada permukaan persendian serta dinding trakea. Tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis bersifat lentur dan matriks memiliki serabut elastis yang bercabang-cabang. Tulang rawan elastis terdapat pada ujung hidung dan daun telinga. Yang ketiga, tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa bersifat kurang lentur dan matriks mengandung banyak serabut kolagen. Tulang rawan ini terdapat di ruas-ruas tulang belakang dan tulang rawan pada lutut. Tulang keras atau osteon. Berbeda dengan tulang rawan, tulang keras merupakan kumpulan sel-sel tulang atau osteosit. Sel-sel tulang mengeluarkan matriks yang mengandung zat kapur dan fosfor, sehingga tulang menjadi keras dan tidak lentur. Nah, tulang keras dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kompak dengan matriks yang rapat dan padat. Tulang spons dengan matriks yang tidak padat dan berongga-rongga. Tulang keras berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, tulang pendek. Nah, tulang pendek ini berbentuk seperti silinder kecil. Contohnya pada ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Lalu tulang pipih. Tulang pipih ini berbentuk pipih dan lebar. Contohnya tulang dada, tulang tempurung kepala, tulang rusuk, dan tulang belikat. Tulang pipa. Nah, tulang pipa ini bentuknya panjang seperti pipa. Contohnya tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan atas. Jenis-jenis sendi ada tiga. Yang pertama diartrosis atau sendi gerak, yang kedua amfiartrosis, sendi kaku, dan yang ketiga sinartrosis atau sendi mati. Diartrosis merupakan hubungan antar tulang yang dapat digerakkan dengan bebas. Diartrosis memudahkan tulang untuk bergerak karena adanya struktur tertentu dan juga memungkinkan adanya bentuk-bentuk tertentu dari ujung-ujung tulang yang berhubungan. Ini disebut dengan persendian. Nah, yang pertama kita bahas dulu sendi peluru. Nah, sendi peluru ini merupakan bentuk hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Nah, contohnya adalah tulang pinggul dan tulang lengan atas dengan tulang belikat. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel merupakan bentuk hubungan dua tulang yang hanya memungkinkan terjadinya gerak ke satu arah. Contohnya seperti engsel pintu. Nah, contoh sendi engsel adalah hubungan antara tulang pada siku, ruas jari, dan pada lutut. Sendi putar.
Nah, sendi putar merupakan bentuk hubungan dua tulang yang memungkinkan tulang yang satu bergerak mengitari atau memutari ujung tulang yang lain sehingga terjadi gerak memutar. Contohnya adalah hubungan antar tulang leher dengan tulang tengkorak. Sendi pelana. Nah, sendi pelana merupakan bentuk hubungan dua tulang dan kedua ujung tulang berbentuk pelana kuda. Gerakannya ada dua arah, ke depan dan ke belakang atau ke kiri dan ke kanan. Contoh sendi pelana adalah hubungan antar tulang telapak tangan dengan ruas jari tangan. Lalu ada sendi geser. Sendi geser merupakan bentuk hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contohnya adalah hubungan antara tulang-tulang pergelangan tangan dan tulang-tulang pergelangan kaki. Nah, pada manusia ada banyak sekitar 70 jenis diartrosis, tapi kita hanya bahas beberapa saja yang sering kita temui. Amfiartrosis atau sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang masih memungkinkan terjadinya gerak yang sangat terbatas. Contohnya adalah hubungan antar tulang gelang panggul dan hubungan tulang rusuk dengan tulang dada. Nah, amfiartrosis ini dihubungkan oleh tulang rawan. Ini contohnya pada tulang dada. Lalu sinartrosis. Nah, sinartrosis merupakan hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali atau sendi mati. Ujung-ujung tulang yang berhubungan dipersatukan oleh serabut jaringan ikat dan mengalami osifikasi sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada ananda yang kurang paham, bisa kita diskusikan di Google Classroom. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.